Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah pemasaran dan merek. Sekarang kita akan membahas mata kuliah pengantar manajemen merek. Kita mulai dari studi kasus dulu. Studi kasus perusahaan ABC. Perusahaan ABC adalah produsen minuman energi yang baru masuk ke pasar. Setelah 2 tahun, perusahaan menghadapi tantangan membangun merek yang kuat. Riset pasar atau penelitian pasar menunjukkan hanya 25% konsumen yang mengenali merek ABC. Yang kedua, 50% konsumen memilih merek pesaing karena dianggap lebih berkualitas. Ini persepsi. Kemudian yang ketiga, konsumen tidak memiliki asosiasi yang jelas terhadap merek ABC. Dari hasil riset tersebut, maka manajemen perusahaan memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran. Fokus pada memperkuat brand awareness, meningkatkan persepsi kualitas, dan membangun asosiasi emosional yang positif dengan produk mereka. Ya, pertanyaannya, mengapa brand awareness penting bagi perusahaan ABC? Karena memungkinkan konsumen untuk mengenali merek ABC serta memasukkannya ke dalam daftar pilihan saat membeli produk. Karena tanpa kesadaran merek yang cukup, konsumen tidak akan mempertimbangkan produk tersebut. Bagaimana caranya untuk meningkatkan brand awareness? Ada beberapa hal. Yang jelas, pertama, melakukan iklan di media massa dan digital. Kemudian, selanjutnya bisa mengadakan acara promosi langsung, event marketing. Bisa juga memberikan sampel produk kepada konsumen. Mungkin teman-teman sudah sering mendapatkan sampel produk di sini ya. Kemudian, di zaman yang sekarang bisa berkolaborasi dengan influencer di media sosial. Tentu sangat banyak contohnya di media sosial yang ada sekarang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan persepsi kualitas produknya? Bisa dengan menyoroti keunggulan produk dalam pemasaran. Misalkan, bahan alami atau energi tahan lama atau lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Bisa juga mendapatkan sertifikasi atau ulasan positif dari pihak ketiga. Kemudian dari sisi packagingnya bisa menggunakan kemasan premium untuk mencerminkan kualitas. Apa sih peran asosiasi merek dalam menciptakan nilai bagi perusahaan? Brand association atau asosiasi merek yang positif, misalkan minuman yang sehat untuk pekerja keras, tentu akan menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan konsumen, sehingga diharapkan dapat mendorong loyalitas dan preferensi konsumen terhadap produk perusahaan. Bagaimana cara membangun asosiasi merek yang kuat? Bisa menggunakan brand storytelling untuk menunjukkan nilai dan misi perusahaan. Kemudian, menghubungkan merek dengan tema yang relevan seperti kesehatan atau keberlanjutan lingkungan dengan tema-tema yang relevan dan up to date yang bisa diberikan cerita kepada calon konsumen mereka. Kemudian bisa juga membuat slogan yang mudah diingat dan mencerminkan nilai produk. Oke, dari tadi kita membahas tentang merek. Apa sih merek itu? Merek atau brand itu adalah nama, simbol, desain, atau kombinasi elemen-elemen desain yang membedakan suatu produk atau layanan dari pesaing. Oh ya, ada satu hal ya. Kalau kalian akan menuliskan merek atau menerjemahkan brand ke bahasa Indonesia, tulisannya yang benar adalah seperti ini ya. Bukan EBRK, karena itu hal yang tidak baku. Nah, contohnya tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan produk atau logo apel yang digigit setengah dan berwarna hitam ini. Atau yang kedua, dengan gambar semi parabola dengan tulisan Just Do It. Itu tidak menyebutkan mereknya, tapi dengan logo itu sudah mengasosiasikan logo tersebut dengan merek tertentu. Kita akan membahas fungsi merek dalam pemasaran. Yang pertama, sebagai identitas. Ya, jelas untuk membedakan produk dari pesaing mereka dan memudahkan konsumen mengenali produk. Misalkan, warna merah pada produk Coca-Cola tentu identik dengan merek tersebut. Atau warna merah pada mobil Ferrari untuk produk mobil kelas atas akan membedakan dengan produk supercar lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah nilai tambah. memberikan persepsi kualitas, kepercayaan, dan status kepada konsumen.
Contohnya, produk barang mewah seperti Louis Vuitton dihargai lebih karena kekuatan mereknya. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat promosi. Merek membantu untuk menarik perhatian dan membangun loyalitas konsumen. Contohnya, Apple, dia akan secara konsisten untuk memasarkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Karena persepsi yang diterima konsumen adalah Apple ada produk inovatif dan berkualitas tinggi. Itu yang akan terus dijalankan oleh Apple. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai penggerak keputusan konsumen. Merek dapat menciptakan asosiasi emosional yang mempengaruhi pembelian. Tentu kita juga sering ya, kalau kita ke arah mini swalayan atau ke toko potong dan lain-lain, kalau misalkan kita membeli pasta gigi, tentu kita cenderung untuk membeli produk yang sudah kita kenal atau kita tahu, ataupun bahkan kita sudah punya pengalaman dalam memakai produk tersebut.